Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia, kita telah memasuki minggu pertama di bulan September. Rasanya terlalu cepat, hari ini berganti. Dan kita bersyukur karena sampai dengan saat ini kita terus merasakan pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu karena kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kepatuhan kita dalam mengiringi Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari, saat ini kita terus berjalan dengan hal-hal dan kepatuhan yang harus kita lakukan. Dan semuanya itu untuk kebahagiaan dan kehidupan kita yang tetap sehat dan penuh kebahagiaan. Saya mengajak kita akan mempersiapkan ibadah raya kita minggu pagi ini dengan pujian percaya dan patuh. Ayat yang ketiga nantinya kita akan pujikan sambil berdiri. Percaya dan patuh. Serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi sulur, dengannya di samping ku tetap dibimbing, beserta yang oleh Tuhan, di mana setiap kami boleh merayakan iman kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampan
itu alat transportasi yang paling kecil yang ada di lautan, yang biasa digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan, tapi yang dekat-dekat saja dengan garis pantai. Kalau orang yang tidak biasa naik sampan itu kadang keseimbangan tidak ada, jatuh karena kecil. Maka biasanya juga diberikan lengan kiri kanan sebagai penyeimbang, sebagai pelindung. Kehidupan kita diandaikan sebagai sampan kecil dalam samudra kehidupan di bumi ini yang sangat luas, dengan berbagai macam tantangan, ujian, gelombang-gelombang, baik kecil maupun besar, kadang membuat kita tak berdaya. Tapi ingat, ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang, bahkan menggendong kita berjalan menghadapi setiap pergumulan itu. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan-pergumulan hidup kita dalam doa-doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Kita persiapkan dengan pujian, Yesus pimpinlah aku. Yesus pimpinlah hamba sepanjang laut kehidupan, keras ombak menempuh, tak tempat kan berteduh. Beri aku pedoman, pimpinlah ke labuhan. Pak Ibu mendiamkan anaknya di buayan, sanggup kau menenangkan ombak gelora lautan. Yesus kau Tuhan lautan, pimpinlah ke labuhan. Bila sampai di pantai, negeri indah bermain, alun ombak berderai, hatiku tetap damai. Suaramu kurindukan, janganlah ketakutan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau adalah nahkoda kehidupan kami. Seberat apapun rintangan, halangan yang ada di depan kami, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan tetap mengalami ketenangan dan kedamaian, karena ada Tuhan yang Maha Kuasa atas langit dan bumi yang menolong dan menyertai kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini karena sepanjang pekan ini Tuhan memberkati dan menyertai kami. Tuhan melindungi dan memimpin kami, sehingga sampai hari ini kami masih dapat bersama-sama bersekutu, datang memuji dan menyembah akan Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami dimampukan dan disanggupkan berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera dan sukacita-Mu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami juga ingin menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan dan kesulitan hidup. Kami mohon lawatan dan berkat Tuhan turun atas jemaat-Mu di tempat ini, agar lewat pengalaman-pengalaman hidup, anak-anak-Mu semakin merasakan bahwa kami membutuhkan Tuhan, dan kami juga merasakan pertolongan Tuhan dalam perjalanan peziarahan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Beri kelegaan, beri kelepasan, bahkan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, sehingga lewat mulut dan hati penuh rasa syukur
memuji memuliakan Tuhan atas setiap pertolongan yang Tuhan kerjakan. Kami juga menyerahkan TK dan PAUD Esther untuk perkembangannya ke dalam tangan kasih-Mu. Pengurus yayasan, para guru, kepala sekolah, orang tua wali murid ke dalam tangan anugerah-Mu. Demikian juga sidang jemaat yang mendukung, baik lewat doa, tenaga maupun dana untuk perkembangan TK Esther. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, berkat Tuhan menyertai atas anak-anak-Mu. Kami juga serahkan kerinduan kami dalam proses pengalihan tanah makam Makpela menjadi hak milik GKMI Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Kami meyakini Tuhan yang akan mereka-rekakan segala sesuatunya. Tuhan memberkati setiap instansi yang terkait untuk menolong kami menyelesaikan secara administrasi. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga tetap ingin serahkan pandemi yang masih berlangsung di negeri kami. Taruh hikmat marifat-Mu kepada pemerintah untuk mengatasi segala kesulitan, permasalahan. Kami serahkan bagian masyarakat agar kami juga melakukan tanggung jawab setiap kami, sehingga dapat memutus mata rantai yang ada. Berkati secara khusus tim medis yang sekian waktu lamanya terus memberikan dirinya untuk menolong saudara-saudari kami, agar mereka boleh mengalami kesembuhan. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarga yang mendukung dan menopangnya. Kami serahkan perjalanan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan, agar damai sejahtera tetap terjadi atas negeri kami. Demikian juga kota di mana kami tinggal. Kami mohon berkat Tuhan, tidak hanya berkat secara jasmani, di mana setiap orang yang tinggal di kota ini dicukupkan, bahkan menerima berkat Tuhan berkelebihan, tetapi juga berkat-berkat rohani. Orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan sungguh-sungguh mencari akan Engkau akan mengalami perjumpaan secara pribadi di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan ibadah kami. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Tuhan sedang melawat dan menyediakan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan seru doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, suluh itu alat penerangan yang paling kecil, paling sederhana. Biasa berupa pelita atau biasa berupa obor, ya, biasa dipakai untuk membantu menerangi dalam setiap perjalanan dalam kegelapan. Kalau Bapak Ibu pernah ke Pulau Mandalika, di puncak Gunung Mandalika itu ada yang namanya menara, dan pol menara ada lampu. Itulah mercusuar, menandakan ada pulau-pulau sekitar tempat itu, sehingga kapal yang berlayar itu punya jarak tertentu untuk tidak karam. Firman Tuhan sebagai suluh dan pedoman dalam hidup kita. Semua ada di situ. Sehingga hidup kita sepenuhnya akan berjalan dengan nyaman, damai, tentram, karena ada pedoman yang terus kita ikuti. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pujian ini mempersiapkan kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Nyalakan suluh rahmat-Nya. Terus bercahaya dari menara tetap, kita di pantai menjaga suluh bagi laut gelap. Nyalakan suluh rahmat-Nya, pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam.
topan hidup menggempur, terdengar jeritan jiwa tengah ombak menderu. Nyalakan suruh rahmatnya, pancarkan gelap-gelap, agar dalam bencana kita jadi terbenam. Nyala lumut tinggikan bagi yang hampir lemas, tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya lepas. Nyalakan seluruh rahmatnya, pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan, menyerahkan sabda firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Kami menyiapkan hati dan diri kami untuk menjadi tanah yang subur. Benih firman-Mu tinggal di dalam diri kami. Bertumbuh dengan sedemikian rupa karena pertolongan Roh Kudus, dan membuat kami menjadi semakin dewasa dan serupa seperti Kristus. Kami menyerahkan hati kami menyerahkan waktu dan ruangan ini ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup. Berfirmanlah Tuhan, kami siap berdengar-dengaran dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian sabda firman Tuhan. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?"
sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora, sautnya kepada mereka. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Di bulan September ini kita bersama-sama secara sinodal merenungkan berkaitan dengan bagaimana kita dapat menciptakan perdamaian di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan dan Tuhan anugerahkan. Tema kita di minggu pertama ini adalah menjadi berkat atau mendatangkan masalah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu ingin menjadi berkat atau menjadi orang yang mendatangkan masalah? Saya yakin dan percaya setiap kita akan menjawab, kita akan menjadi berkat. Kita tidak mau menjadi orang yang mendatangkan masalah bagi orang lain di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Tetapi bagaimana realita yang terjadi atas kehidupan yang kita jalani? Apakah keinginan dan kerinduan kita sinkron atau sama dengan perilaku tingkah laku yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita melihat tayangan TV atau mendengar cerita dari orang lain, seorang penjahat yang sudah berulang kali melakukan tindakan kriminalitas tanpa belas kasihan kepada korbannya, lalu satu waktu tertangkap oleh massa, diadili, dipukuli, diperlakukan sedemikian rupa karena massa sudah sangat geram atas perilaku yang dilakukan. Dan ketika kita mungkin melihat, mendengar, atau kita menyaksikan sendiri baik lewat tayangan televisi atau secara live, berarti nyata dalam kehidupan setiap kita, maka kadang-kadang di dalam diri kita pun kemudian juga berkomentar, syukur, rasa no gitu ya. Kita ikut geram. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan syukur, rasa no, itu berarti kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh massa karena orang yang berbuat jahat itu sudah melampaui batas. Peri kemanusiaannya sudah tidak ada lagi. Nah, kira-kira hal demikian juga yang dirasakan oleh Yunus. Ketika ia melihat dosa orang-orang Niniwe, firman Tuhan katakan bahwa
Dosa orang-orang Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Ayat ini hendak mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, kita meyakini Tuhan yang Maha Tahu. Segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan, kecil besar, Tuhan tahu. Tetapi mengapa ayat ini ingin mengatakan, mempertegas bahwa kejahatan orang-orang Niniwe sudah sampai kepada Tuhan? Maksudnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe ini kejahatannya sudah tidak bisa diampuni lagi. Kita ingin mengatakan sudah kebangetan. Kalau orang berkata mungkin sudah ndablek. Sudah tidak bisa dimaafkan lagi karena kejahatan yang sedemikian rupa yang merugikan banyak orang yang ada di sekitar dan di sekelilingnya. Ketika Yunus tahu bahwa kota Niniwe akan dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya sudah sedemikian besar dan sudah keterlaluan, sehingga Yunus berpikir seperti kita, ya ben rasakno dihukum. Itu sebagai bagian dari apa yang dia tabur, apa yang dia lakukan. Tetapi kalau kita melihat dalam teks yang kita baca, meskipun Tuhan hendak melakukan satu tindakan penghukuman, murka Allah akan diberikan kepada kota Niniwe. Kita melihat dalam teks yang kita baca, Tuhan mengutus Yunus untuk memberitahukan kepada mereka. Tujuannya adalah agar mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, hukuman tidak jadi dilakukan. Tetapi kalau berita pertobatan disampaikan dan mereka tidak bertobat, maka saat itulah kiamat bagi kota Niniwe. Kesempatan untuk memperbaiki diri Tuhan masih berikan. Tetapi kita melihat bagian lain, ketika Yunus sebagai nabi Tuhan diutus oleh Tuhan, dia pergi, tetapi Alkitab menuliskan melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yunus melarikan diri di hadapan Tuhan. Kalau orang melarikan diri dari tahanan, maka dia pasti akan dicari. Jadi buron pemerintah. Kalau Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, maka bahasa yang kita juga pakai gunakan sama. Yunus menjadi buronnya Tuhan. Kalau kita melarikan diri daripada Tuhan, bagaimana kita bisa bersembunyi di hadapan Tuhan? Mazmur dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, tempat yang paling tinggi, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, tempat yang paling bawah di bumi ini, Engkau pun juga ada di sana. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika Yunus pergi
melarikan diri menjadi seorang pelarian di hadapan Allah, pikirnya semua akan menjadi baik di dalam hidupnya. Tetapi justru sikap Yunus itu menimbulkan masalah bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang kita juga berperilaku seperti Yunus, menjadi seorang pelarian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kita tidak mau melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri karena berbagai macam alasan. Kalau Yunus di dalam pasal yang keempat, ayat yang kedua, dia menyatakan bahwa dia sengaja melarikan diri sebab Yunus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Pasal 4 ayat yang kedua. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa Yunus melarikan diri, tidak mau melakukan tugasnya. Karena dia ingin orang-orang Niniwe, orang-orang yang dosanya sudah tidak bisa dimaafkan itu mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Kalau di dalam kehidupan setiap kita melarikan diri dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, dari tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, ada banyak hal penyebab yang membuat kita bisa mengambil keputusan itu. Bisa karena kita tidak cocok dengan rekan sepelayanan, karena tidak senang, karena tidak sehati, karena tidak sejalan, lalu akhirnya tidak mau ambil bagian pelayanan yang ada. Dia menghindari teman, tapi sebetulnya dia sedang menghindari Tuhan, menjauh dari Tuhan, dia tidak sadar akan hal itu. Orang bisa menjauh dari Tuhan karena pekerjaan yang ditekuni, yang menjanjikan, yang memberi kehidupan, sehingga kemudian lebih mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan. Bukan berarti tidak boleh bekerja, atau juga mungkin hobi dan keluarga kita yang menjadi penghalang kita menjauh daripada Tuhan. Sepertinya ada sesuatu yang lain yang membahagiakan, yang menggembirakan. Tetapi itu sebetulnya justru akan mencelakakan kita dan mencelakakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau bahasa Jawa itu diperbahasakan dengan mencari uceng kelangan delek. Uceng itu ikan yang kecil-kecil, delek itu seperti ikan gabus yang besar. Kita mencari yang kecil-kecil, kita cari sedemikian rupa, tetapi yang besar hilang, tidak menjadi milik daripada kita. Itu juga yang dilakukan oleh Yunus karena keegoisannya, karena keinginannya, harapannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga dia kemudian tidak mau melakukan tugas. Dia menjauh daripada Tuhan. Dalam teks yang kita baca, kita melihat karena
Yunus jauh pergi meninggalkan Tuhan, menjadi seorang pelarian daripada Tuhan. Akibatnya kapal yang ditumpangi terkena badai, bahkan Alkitab menuliskan kapal itu hampir pecah karena badai yang besar, gelombang yang besar yang mengamuk kapal itu. Dan ketika gelombang badai yang besar itu mengamuk kapal itu, kita melihat dalam teks yang kita baca bersama-sama, mereka kemudian berseru-seru, berteriak-teriak kepada dewa mereka, Allah mereka, itu hal yang wajar. Kita pun kalau dalam kondisi terjepit, kondisi tidak berdaya, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka kita akan berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita, memberi kelepasan kepada kita. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di kapal bersama dengan Yunus. Tetapi teriakan mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas langit dan atas bumi sedang ingin memberikan pembelajaran kepada Yunus bahwa ia tidak bisa menghindar menjauh daripada Tuhan. Sehingga kemudian ketika semua usaha orang-orang yang ada di kapal dengan pengetahuan yang mereka miliki, pikirnya barang dibuang, kapal menjadi ringan, mereka bisa selamat tetapi tidak menyelesaikan kesulitan mereka. Lalu mereka memiliki satu keyakinan bahwa pasti di antara kita, mereka yang ada di kapal itu ada yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah atau ilah-ilah mereka, sehingga badai besar itu mengamuk sedemikian rupa. Dan kemudian undi diberikan dan jatuh kepada Yunus. Tetapi kalau kita melihat dalam teks, tidak kemudian ketika undi itu jatuh kepada Yunus, langsung Yunus diadili oleh mereka. Tetapi kita melihat dalam pembacaan teks bahwa kemudian Yunus diinterogasi sedemikian rupa, ditanyai sedemikian rupa, siapa kamu, bangsa dari mana, bagaimana pekerjaanmu, ditanyai detail sedemikian rupa, apa yang membuat mereka mengalami kesulitan seperti saat itu. Dan kemudian Yunus menceritakan segala sesuatu yang ia alami, bahwa dia sedang melarikan diri daripada Tuhan. Dan ketika mereka diyakinkan bahwa penyebab masalah adalah diri Yunus, lalu mereka juga bertanya, apa yang harus kami lakukan kepadamu? Dan Yunus memberi jawaban, lemparkan saja saya ke laut, maka pasti badai itu tidak akan mengamuk kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu dalam teks yang kita baca, kalau itu kita yang berperan di dalamnya, kemungkinan orang-orang di dalam kapal itu mereka akan menjadi geram. Karena Yunus, maka seisi kapal mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah, bahkan mereka akan mati di tengah-tengah laut. Karena Yunus, masalah besar terjadi atas mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka ikut menderita karena yang dilakukan oleh Yunus. Kalau pola pikirnya sama seperti pola pikir yang dimiliki oleh kita dan dimiliki pola pikir oleh Yunus, maka mereka akan beramai-ramai secepatnya menangkap Yunus, lalu mereka melempar
ke lautan lepas agar mereka menjadi selamat. Tetapi kita melihat dalam teks yang ada, mereka tidak segera melempar Yunus, tetapi mereka berusaha menggunakan dayung yang ada. Kemungkinan karena alat yang lain ataupun layar yang ada rusak untuk menolong mereka bisa menepi ke darat, sehingga secara darurat mereka menggunakan dayung meskipun kapalnya itu besar. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk menyelamatkan Yunus dan menyelamatkan seisi kapal dari amukan badai yang ada. Mereka masih ada rasa belas kasihan ketika tahu bahwa Yunus mendapat murka Tuhan. Mereka tidak langsung melempar Yunus ke laut, tetapi mereka berusaha menolong Yunus demikian rupa agar semuanya selamat dari badai yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kalau orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya, dia memiliki perilaku, sikap, tingkah laku di mana kasih, belas kasihan itu mereka tunjukkan. Mereka berupaya untuk menolong Yunus agar terselamatkan dari amukan badai yang ada. Lalu bagaimana dengan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, yang menikmati kasih Tuhan, rahmat Tuhan dalam kehidupan kita? Seharusnya kasih itu semakin lebih besar kita miliki. Seharusnya perilaku kita, sikap kita lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Tetapi seringkali justru kita melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka lebih saleh, mereka lebih baik kehidupannya. Padahal Tuhan menginginkan setiap kita orang-orang yang percaya, yang sudah mendapatkan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan, itu menjadi satu patron, menjadi satu contoh, menjadi satu teladan bagi bangsa-bangsa dan orang lain yang belum mengenal Tuhan. Agar lewat kehidupan kita, agar lewat perilaku kita, lalu mereka melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, dan mereka kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini kita bukan menjadi berkat, tetapi malah menjadi batu sandungan. Kita bukan menjadi saluran berkat bagi orang lain, tetapi kita menjadi sumber masalah di dalam kehidupan bersama-sama yang kita alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menempelak kita, untuk membuka mata jasmani dan mata rohani kita, agar kehidupan kita seharusnya mencerminkan kehidupan di mana kedamaian, menciptakan kedamaian, mengutamakan kedamaian itu terjalin dan terjadi atas kehidupan setiap kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita semakin menjauh daripada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berurusan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tujuannya bukan untuk menghukum kita, tujuannya bukan untuk membinasakan kita. Kalau dalam kehidupan ini kita mengalami hal-hal
yang sepertinya dalam tanda petik tidak wajar dalam hidup ini. Mari kita melihat dan introspeksi diri dalam kehidupan kita. Jangan-jangan dalam hidup kita ini kita seperti Yunus yang sedang menjauh daripada Tuhan, dan Tuhan ingin agar kita kembali. Tujuan daripada ketika Yunus mengalami kesulitan bersama orang-orang di kapal itu mendapatkan badai hidup yang besar, bukan untuk menenggelamkan dan mengaramkan kapal itu, tetapi agar Yunus sadar dan dia kembali ke dalam jalan yang benar, agar dia kembali kepada Bapa yang mendapatkan kasih dan melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong setiap kita. Mari kita belajar menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan karena sesuai dengan harapan dan keinginan kita, karena dia baik, karena dia berjasa dan seterusnya. Tetapi mari kita belajar menjadi saluran berkat bagi orang lain, meskipun mungkin dia adalah musuh kita, orang yang tidak kita sukai, orang yang seringkali menimbulkan masalah di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi mari kita belajar untuk tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita menciptakan kedamaian, maka kita melihat ketika Yunus kemudian mewartakan apa yang Tuhan perintahkan, kota Niniwe terjadi satu pertobatan yang luar biasa. Mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan mereka mencari wajah Tuhan. Karena sebenarnya itulah yang Tuhan inginkan lewat kehadiran orang-orang yang percaya kepadanya. Agar lewat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, orang yang jahat tidak menjadi semakin jahat, tetapi berubah pola pikirnya, sikap tingkah lakunya karena pewartaan yang kita lakukan. Kedamaian menjadi tercipta ketika kita mau melakukan tugas yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan, karena seringkali sikap kami, pola pikir kami seperti Yunus. Kepada orang yang jahat, kami berperilaku, kami bersikap, kami mendoakan agar mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Ampuni kami. Ajari kami di tengah-tengah situasi dan suasana yang ada, dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami, agar kami tidak melarikan diri dari hadirat Tuhan, tidak melarikan diri dari tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, karena kemanapun kami bersembunyi, Engkau ada di sana. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang sangat baik dan mengasihi kami. Jikalau jalan kami mulai serong ke kiri atau ke kanan menjauh daripada Engkau, maka Engkau mencari kami, Engkau menarik kami, agar kami kembali ke dalam jalan-Mu dan kami mendapatkan kasih karunia-Mu yang Engkau beri dan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami sebelum segala sesuatu terjadi atas kehidupan ini. Maka peringatan seringkali Tuhan berikan kepada kami. Namun kami kadang-kadang bebal, kami meremehkan, kami menganggap tidak ada. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah lewat sabda kebenaran firman-Mu ini, kami dimampukan untuk hidup benar,
hidup taat, melakukan sabda kebenaran firman-Mu. Meski itu sangat sulit, meski itu bertentangan dengan keinginan hati kami, tetapi mampukan kami tetap taat untuk melakukan, karena kami tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kasih Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Ini saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kita membawanya kepada Tuhan dalam pelayanan gereja kita. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Sebab karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap perjalanan hidup kami, tangan Tuhan senantiasa menuntun, tangan Tuhan senantiasa memberkati. Kami bersyukur untuk hari-hari hidup kami, atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini kami membawa persembahan kami. Tuhan, layakanlah, berkatilah setiap persembahan ini. Biarlah menjadi berguna, menjadi berkat bagi pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah tempat kami hidup, di tengah-tengah jemaat kami berbakti dan melayani. Berkati setiap tangan, berkati setiap hati yang memberi. Kami percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi setiap orang percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu firman Tuhan tadi dibaca, saya teringat peristiwa yang kami alami 20-an tahun yang lalu. Alat transportasi dari Alor ke Kupang itu masih menggunakan kapal-kapal barang. Ya, kalau sekarang sih sudah kapal penumpang khusus, penumpang besar. Dulu kapal barang, sehingga dia sampai di pelabuhan, palkanya dibuka, terpalnya dibuka, palkanya dibuka, barang-barang dikeluarkan. Setelah itu barang-barang hasil bumi dimasukkan kembali ke dalam palka, ditutup lagi, terus terpalnya ditutup. Nah, di bawah itulah kami berlindung sebagai penumpang. Suasana bagus, terang seperti begini, cerah. Kita tidak tahu apa yang pernah terjadi di tengah lautan. Selat Ombai itu adalah selat yang sangat luas, mempertemukan antara Pulau Alor dan Pulau Timor. Selat Ombai namanya. Malam itu luar biasa peristiwa yang terjadi. Badainya luar biasa. Itu kalau kapal kayu sudah pecah semuanya. Tapi itu karena kapal besi. Anak buah kapal sudah berada di pinggir-pinggir. Penumpang sudah berteriak. Yang Kristen berteriak, Tuhan Yesus tolong. Yang Islam berteriak, Allahu Akbar. Semua berteriak dengan agamanya sendiri-sendiri. Karena memang tidak berdaya. Barang-barang bawaan yang di pinggir-pinggir laut semua. Yang besar-besar, yang berat seperti sepeda motor itu dibuang, pasti dibuang. Dan itu terjadi, dibuang semua. Perjalanan yang seharusnya 13 jam, kami harus menempuh selama 20 jam. Begitu fajar menyingsing, kita melihat pulau kelihatan, pelong rasanya. Hati bahagia sekali. Turun di pelabuhan dengan muka pucat semua karena muntah. Bapak Ibu Saudara, yang saya berkesan adalah nahkodanya. Kaptennya itu luar biasa, tenang. Dia salah prediksi, dia mutar kapal
habis semua, tenggelam pasti. Itulah nakoda. Kita berjalan, kita punya nakoda yang luar biasa. Kita punya Allah, kita punya Tuhan sebagai nakoda hidup kita. Apapun tantangan, kalau Tuhan beserta kita, kita berjalan dengan penuh kedamaian dan sejahtera. Kita pulang dan ada Tuhan yang senantiasa memegang pimpinan hidup kita. Tuhan pegang pimpinan. Ayat yang ketiga nanti kita pujikan sambil berdiri. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya terus sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Waktu kesusahan datang atau masa kesukaan, di laut teduh kau bergoncang, tangan Tuhan mengantarkan. Tuhan memegang pimpinan, tangannya terus sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa beradaanku. Aku percaya taat, sebab Tuhan memimpin. Tuhan memegang pimpinan, tangannya terus sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.